Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Baik, kali ini kita akan masuk ke materi terakhir ya untuk di akuntansi keuangan lanjutan ini, yaitu tentang intercompany indebtedness. Jadi itu adalah maksudnya utang antar perusahaan. Nah, dalam hal ini teman-teman bisa melihat ya di slide ini. Jadi di dalam informasi di buku ini disampaikan bahwa ketika misalnya suatu perusahaan itu bisa memiliki kontrol atau bisa mengontrol perusahaan lainnya begitu. Nah, dalam hal ini terutama berarti juga akan terjadi adanya pemanfaatan resources ya, pemanfaatan resources dari dua pihak yang saling membutuhkan ini. Contohnya misalnya bisa memberikan pinjaman gitu kan, atau yang memberikan pinjaman dari satu entitas ke entitas lainnya ketika misalnya salah satu perusahaan itu mengalami kekurangan dana. Nah, gitu ya. Nah, biasanya the borrower, orang yang meminjam itu dia mendapatkan benefit dengan mendapatkan rate yang lebih rendah gitu. Jadi lebih rendah juga borrowing rate-nya, sehingga memberikan kesempatan dan juga keuntungan gitu ya untuk bisa meminjam dari perusahaan lainnya. Oke. Nah, jadi di sini contohnya adalah ketika digambarkan Januari 2003 dan 2008, the US company underwent one of the biggest booms. Jadi the Nasdaq ya, Dow Jones Industrial ini dia meningkat nilainya sebesar 60% ya, almost 100. Nah, tapi berdasarkan growth-nya itu tidak bisa dilanjutkan secara indefinitely. Nah, kemudian di tahun 2008 di awal tahun ya, economy made complete turnaround. Nah, the housing bubble burst, jadi Lehman Brothers close its door, jadi ada kasus yang terjadi begitu ya ketika itu, sehingga Ford ini dengan menggunakan intercompany debt transaction untuk keuntungannya sendiri. Jadi pada tahun first quarter di 2009, Ford Motor Credit, jadi dia wholly owned subsidiary dari Ford Motor Company, ya dia membayarkan 1,1 billion dollar untuk membeli portion dari Ford Motor Company senior secured term loan debt, jadi ada pinjaman ya. Kemudian didistribusikan debt-nya kepada parent, yaitu Ford Holding LLC. Nah, salah satu manfaat dari adanya pengendalian atas perusahaan ini tuh teman-teman tahu ya, manajemen itu punya kemampuan kan untuk bisa mentransfer sumber daya yang mereka punya dari satu entitas ke yang lainnya. Kemudian perusahaan juga sering menganggap bahwa menguntungkan juga untuk meminjamkan kelebihan dana ke afiliasinya untuk meminjam. Dan juga kalau misalnya tadi kan kita berbicara ketika menguntungkan untuk meminjamkan kelebihan dananya, dan juga bisa untuk membantu afiliasi atau meminjam kalau misalnya mereka memang kekurangan uang gitu kan. Nah, peminjam ya, pihak peminjam tuh mereka sering dapat keuntungan ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi misalnya apa? Tingkat bunga pinjamannya itu lebih rendah ya, kemudian apalagi persyaratan kredit yang lebih lunak juga. Nah, jika kalau misalnya dibandingkan dengan penawaran utang publik itu sifatnya tuh lebih informal, dan biaya pengeluaran utangnya pun juga lebih rendah gitu. Nah, ini yang menjadi salah satu keuntungan dalam adanya utang terperusahaan ya. Kemudian bagaimana dengan afiliasi peminjam? Jadi afiliasi peminjam itu bisa memperoleh keuntungan di mana nanti perusahaan itu dapat menginvestasikan kelebihan dana ya pada perusahaan yang sudah sangat dikenalnya, sehingga dia memungkinkan untuk mendapatkan imbal hasil ya. Karena otomatis kalau misalnya kita mau meminta kredit itu kan banyak juga persyaratannya, dan belum tentu juga misalnya pihak perbankan atau non perbankan ya kemudian mereka tahu. Nah, oke, lanjut ya. Jadi afiliasi peminjam itu dia bisa memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan di mana perusahaan itu dapat menginvestasikan kelebihan dananya pada perusahaan yang sudah sangat dikenal ya kan. Jadi kalau misalnya mereka sudah mengenal secara baik performa dari perusahaan yang mereka akan berikan pinjaman pada perusahaan itu, ya otomatis ini akan memberikan kesempatan yang lebih besar juga untuk melakukan investasi. Nah, tentunya juga yang peminjam itu juga akan ya, yang memberikan pinjaman ya itu juga akan mendapatkan imbal hasil atas dana yang diinvestasikan, dan resikonya tentunya juga lebih kecil karena mereka sudah sangat tahu sekali begitu kan. Nah, mmm, entitas gabungan juga dalam hal ini
mendapatkan keuntungan ya, di mana induk perusahaan itu atau afiliasi lain itu dia bisa meminjam dana untuk keseluruhan entitas daripada misalnya setiap afiliasi minjam uang langsung ke pasar modal gitu. Jadi kalau ada entitas gabungan itu bisa ada keuntungan di mana induk perusahaannya itu dapat meminjam keseluruhan entitasnya untuk keseluruhan entitasnya kan karena dia punya sebuah entitas gabungan begitu. Nah, dalam ini, materi ini atau bab ini dia membahas nanti akan, membahas prosedur apa yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi utang antar perusahaan yang timbul dari transfer langsung maupun yang tidak langsung, gitu ya. Jadi di sini nanti, teman-teman akan melihat bagaimana konsep yang berkaitan dengan intercompany debt transfer itu sendiri, kemudian jurnal entry yang dibutuhkan ya, untuk mencatat konsolidasi entry, dalam misalnya ada transfer direct intercompany debt transfer berarti adalah transfer yang langsung ya. Kemudian, bagaimana nanti berkaitan dengan, adanya afiliasi, utang dengan afiliasi, kemudian yang dengan non afiliasi, oke. Nah, sekarang kita masuk kepada consolidation overview. Jadi di sini jelaskan bahwa ada 2 jenis dari intercompany debt transfer itu sendiri. Jadi ada 2 jenis ya, transfer direct intercompany debt transfer ini maksudnya adalah transfer utang langsung. Jadi nih kita lihat ya. Jadi transfer utang langsung ini melibatkan a loan from one affiliate to another without participation. Jadi melibatkan peminjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain tanpa adanya keterlibatan pihak lain. Ya. Oke, jadi misalnya di situ, di sini teman-teman bisa lihat ya, jadi ketika berbicara tentang direct intercompany debt transfer itu adalah dari satu afiliasi ke afiliasi lain tanpa adanya keterlibatan pihak lain. Nah, nih kayak gini, intercompany debt issuance kayak gini kan. Jadi contohnya misalnya ada trade receivable atau payable yang muncul ketika adanya intercompany sale of inventory on credit misalnya. Kemudian ada isu not payable, kemudian dari satu afiliasi ke afiliasi lainnya, ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah jadi contohnya kan piutang usaha ya yang timbul karena penjualan kreditnya, kemudian penerbitan wesel bayar ya dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk meminjam dana operasi. Kemudian berikutnya yaitu transfer utang tidak langsung atau indirect intercompany debt transfer. Nah, indirect intercompany debt transfer ini itu otomatis kalau dari namanya teman-teman bisa lihat ya, involve issuance of debt to an unrelated party. Jadi dia melibatkan pengeluaran utang kepada pihak yang tidak berhubungan istimewa sama sekali ya. Kemudian apalagi dan pembelian kemudian atas instrumen uang tersebut oleh afiliasi issuer yang menerbitkannya. Jadi contohnya di sini adalah kayak special fruit. Di sini dia meminjam fund by issuing a debt instrument. Jadi dia mengissue debt instrument seperti bond kepada non-affiliated investor. Ya, jadi dia mengeluarkan debt issuance gitu kan kepada non-affiliated investor. Kemudian special fruit parents ya, peerless. Jadi membeli debt instrument dari non-affiliated investor tersebut. Nah, oleh karena itu peerless product itu memperoleh debt dari special fruit indirectly melalui non-affiliated investor. Gitu ya. Jadi kalau direct dia kan langsung ya tanpa adanya keterlibatan pihak lain. Namun dalam hal ini ketika yang dimaksud dengan indirect intercompany debt transfer itu maksudnya adalah ketika adanya keterlibatan pihak lain. Jadi dalam hal ini misalnya special fruit, dia mengissue debt instrument, kemudian di acquire oleh pihak luar begitu kan. Kemudian dibeli oleh parents-nya gitu. Jadi secara tidak langsung kan sebenarnya parent ini membeli dari special fruit, tapi itu kan secara tidak langsung ya karena dia ada perantara pihak lain di situ, ya. Nah, kemudian oke. Nah, semua saldo atau semua balance ya, semua saldo akun yang timbul dari pinjaman anak perusahaan ya. Jadi semua saldo akun yang timbul dari pinjaman anak perusahaan itu harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi di sini ya. Teman-teman bisa lihat di sini highlight-nya. Jadi ya,
semua saldo akun yang timbul dari pinjaman anak perusahaan itu harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Nah, laporan keuangan konsolidasi ini menggambarkan apa? Menggambarkan entitas konsolidasi itu sebagai perusahaan yang single company, ya, perusahaan yang tunggal, gitu kan? Nah, ya, makanya dalam figur 81 ini ya dijelaskan bahwa transaction yang tidak melewati cross boundary berarti tidak dilaporkan dalam laporan keuangan, gitu kan? Jadi meski pembahasannya difokuskan pada utang, konsep dan prosedur yang sama sebenarnya juga diterapkan pada wesel dan tipe utang lain antar perusahaan. Jadi teman-teman bisa lihat kan, jadi kan walaupun di ilustrasi ini special food borrow funds from Payless, kemudian the consolidated as a whole doesn't borrow. Jadi secara tidak keseluruhan tidak meminjam, gitu kan? Nah, jadi kalau misalnya ada intercompany loan itu tidak memberikan pengaruh terhadap konsolidasi laporan keuangan. Kemudian ketika Special Food memborrow fund from non-affiliated investor, ketika dia men-issue tadi namanya debt instrument, because transaksi ini adalah unrelated party, jadi dia keluar dari garis ini kan, dari boundary yang ini. Jadi dia cross the boundary of consolidated entity. Nah, ini berpengaruh terhadap konsolidasi laporan keuangan. Oke, ya begitu ya. Jadi ini adalah efek karena dia meminjam dari outside party dan liability-nya itu include dalam konsolidasi laporan keuangan. Nah, ketika misalnya Payless membeli dari Special Food, ya dari maksudnya Special Food kan sebenarnya itu udah Special Food debt instrument yang dibelinya itu kan dari non-affiliated investor, maka transaksi ini sebenarnya juga melewati boundary dari consolidated entity gitu kan, karena kan tidak berada dalam lingkup perusahaan entitas atau afiliasinya gitu kan. Nah, oke, jadi ini nanti akan dilaporkan sebagai debt retirement juga. Nah, oke, jadi meskipun dalam hal ini ya kita difokuskan itu nanti pembahasannya pada utang, konsep dan juga prosedur yang sama juga diterapkan nanti pada wesel dan juga tipe utang yang lainnya. Sekarang kita lihat ke bond sell directly to an affiliate. Nah, ketika perusahaan yang menjual obligasinya itu langsung ke afiliasi, nah semua pengaruh dari utang antar perusahaan itu harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Jadi ini lagi-lagi selalu kita bahas ya, karena ya ibaratnya kan kalau misalnya satu afiliasi ya mereka jadi satu keluarga kan, ya sama kayak kita misalnya punya keluarga. Kalau kalau misalnya ada yang berhutang ya otomatis kayak ada adik atau kakak gitu, atau misalnya orang tua anaknya berhutang ya otomatis kita juga orang tua punya tanggung jawab juga akan hal itu gitu ya. Jadi maksudnya jangan diperlukan adanya eliminasi penyusunan laporan keuangan kalau misalnya menjual langsung kepada afiliasi ya. Jadi di sini all effect must be eliminated di consolidated laporan keuangan ya. Nah, jadi dalam hal ini perusahaan tidak bisa melaporkan sebagai investment ya atas liability kepada dirinya sendiri begitu. Jadi oleh karena itu kalau misalnya entitas konsolidasi dipandang sebagai perusahaan tunggal ya, maka semua jumlah yang terkait dengan utang gitu kan antar perusahaan itu harus dieliminasi. Jadi termasuk di situ misalnya di sini ada investasi obligasi gitu kan, di investment ya. Kemudian ada bond payable. Nah, ini. Oke. Jadi di situ apa aja yang kalau misalnya jika entitas konsolidasi dipandang sebagai tunggal itu perusahaannya berarti dia harus dieliminasi investasi pada obligasinya, kemudian utang obligasinya gitu ya, kemudian premi atau diskon yang belum diamortisasi atau unamortized discount atau premium on bond-nya, kemudian juga interest income, expense-nya juga, dan setiap accrue interest receivable dan juga payable-nya. Utangnya juga piutangnya gitu kan. Oke, sekarang kita lihat transfer at par value contohnya ya. Jadi ketika vessel atau obligasi atau bond payable itu dijual secara langsung kepada afiliasi pada nilai nominal ya, pada par value-nya. Nah, apa kira-kira yang dicatat? Nah, alert jurnal dicatat oleh investor harus merupakan kebalikan. Jadi, apa yang dicatat sama investor dan apa yang dicatat sama penerbitnya itu harus merupakan kebalikan satu sama lainnya. Itu ya. Coba kita lihat
Jadi nanti itu kita butuh jurnal eliminasi juga ya untuk menghapus adanya efek dari pengaruh utang antar perusahaan ini. Oke. Nah, kita lihat yang pertama yaitu adalah contohnya di sini Special Fruit meminjam meminjam $100.000 dari Payless Product by issuing to Payless 100.000 ya dia mengeluarkan jadi dia meminjam dari PT Induk dan mengeluarkan kepada PT Induk obligasi ya. Dia mengeluarkan obligasi senilai 100.000. Nah, tingkat bunganya itu adalah 12%, kemudian jangka waktunya itu adalah berapa di sini 10 tahun ya. Nah, selama tahun 20X1 ini, nah Special Fruit atau PT Anak ini dia mencatat adanya interest, dia mencatat beban bunga ya, beban bunga obligasinya itu sebesar 12.000. 12.000 itu dari 100.000 dikali dengan 12%. Nah, kemudian PLS record an equal amount of interest income. Oke, dengan jumlah sama untuk pendapatan bunganya. Nah, ini adalah pencatatan yang dibutuhkan ya. Jadi ingat ya tadi untuk yang penerbit dan juga yang issuernya dan juga yang investor dan juga issuernya itu dia kebalikannya nanti pencatatannya. Berarti kita lihat dari intercorporate bond holding, jadi untuk yang ya preparation to consolidation entry dibutuhkan untuk remove effect dari intercompany indebtedness ini, oke? Jadi pertama itu bond holdingnya sendiri. Bond holdingnya itu kita catat di debit bond payable 100.000, kemudian di kredit investment in special fruit bond itu sebesar 100.000. Kemudian kita juga harus mengeliminasi intercompany interest ya. Intercompany interest itu kita catat interest income di debit. Jadi tadi kan sudah diketahui ya bahwa special fruit ini mempunyai interest expense ya on bond sebesar 12.000. Jadi dicatatlah interest income 12.000, kemudian interest expense-nya 12.000. Ya, jadi ya oke. Jadi begitu ya untuk pencatatannya. Nah, jurnal ini itu sebenarnya dia mengeliminasi dari laporan keuangan konsolidasi, kemudian investasi pada obligasi dan pendapatan bunga yang ada di pembukuan PT Induk, gitu ya, serta utang, kemudian beban bunga yang dicatat dalam pembukuan anak. Jadi kayak jurnalnya itu mengeliminasi dari, jadi ini sebenarnya mengeliminasi laporan keuangan dari laporan keuangan konsolidasi itu investasi pada obligasi ya di sini. Ini di sini teman-teman bisa lihat di sini ya. Kemudian apalagi pendapatan bunga ya, pendapatan bunga yang terkait dari pembukuan PT Induk serta utang dan beban bunga yang terkait yang catat dalam pembukuan anak ya. Nah, laporan keuangan yang dihasilkan itu akan terlihat seakan-akan tidak ada utang karena dari sudut pandang konsolidasi memang dia kan nggak ada utang gitu kan. Nah, dan perlu teman-teman ingat juga bahwa ayat jurnal itu tidak mempunyai pengaruh terhadap laba bersih konsolidasi juga, karena ayat jurnal itu mengurangi pendapatan bunga dan beban bunganya sebesar jumlahnya sama, gitu kan? Jumlahnya sama. Ya, kemudian ini ya pencatatannya. Kemudian ketika kita melakukan transfer aja pada saat tingkat bunganya itu nanti berbeda dengan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh yang memberikan pinjaman, ya maka obligasi ini akan dijual dengan adanya diskon atau adanya premium gitu kan. Jadi ada tidak lagi dengan pada nilai nominalnya, tapi pada diskon dan premium. Nah, apa kira-kira di sini akan terjadi ketika, saya rasa ini teman-teman sudah sangat familiar juga karena sudah dibahas juga di intermediate ya, jadi teman-teman pasti sudah mengerti lah untuk yang hal ini. Nah, pada saat tingkat bunganya itu berbeda dengan tingkat pengembalian, jadi maksudnya tingkat bunga atau nominalnya itu berbeda dengan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjamannya, maka obligasinya nanti akan dijual di pada diskon atau premium. Ya, jadi oke. Nah, dalam kasus ini itu nanti jumlah pendapatan atau beban bunga obligasinya itu tidak lagi sama dengan pembayaran bunga tunainya, ya akan berbeda. Nah, pendapatan dan beban bunga itu nanti akan disesuaikan dengan amortisasi diskon atau premium. Ya. Kita lihat contohnya. Jadi pada 1 Januari ya kan 2021 Payless Product, jadi dia membeli 100.000 obligasi ya dengan nilai nominal berapa 100.000 ya.
kemudian tingkat bunganya 12% dan jangka waktunya 10 tahun dari PT Anak, dari si Special Food, gitu kan. Ketika ya, kemudian di sini diketahui juga ada market interest sebesar 13% ya in return. Kemudian Special Food ini mengissue bond pada diskon senilai 94.450,75 ya. Nah, interest on bond is payable on January and July. Nah, the interest expense recognized by Special Food dan interest income recognized by si Peerless ya. Jadi setiap periodenya. Dan itu nanti teman-teman pertama harus menyiapkan yang namanya bond discount amortization table. Ini teman-teman pasti sudah sangat familiar juga apa saja kira-kira item yang kita buat di sini. Itu adalah carrying value dari bondnya sendiri. Nah, carrying value-nya pada saat itu si Special Food-nya mengissue nilai bondnya itu pada diskon sebesar 94.490. Sedangkan face value dari bondnya itu adalah 100.000 gitu kan. Nah, jadi di sini berarti ada diskon sebesar berapa? 5.000 ya, 509,25. Oke. Kemudian interest payment-nya berapa? Interest payment-nya karena dia itu di payable-nya di pertengahan tahun, jadi per 6 bulan gitu kan. Jadi sini interest payment-nya itu adalah 6.000 ya. Kemudian untuk yang interest expense-nya sendiri itu dari 13% ya, interest expense carrying value-nya dikali 13% dikali 6/12. Oke. Itu ya. Sehingga dapatlah di sini amortisasi diskonnya kelihatan sudah ada 141,90. Oke, nah nilai ini nanti akan dikurangi sehingga mendapatkan diskon 5.367 ya sampai nanti berakhir itu di 0. Karena kenapa 20 di sini? Karena payment number-nya 20 karena dia kan kali 2 ya. Oke. Dia kan 10 tahun tadi. Itu ya. Nah, apa kira-kira yang perlu dicatat? Nah, Special Food ini mencatat issuance of bond di Januari 1 itu ya at discount sebesar 5.509. Oke. Nah, kita lihat pencatatannya. Nah, di di Januari 1 itu cash sebesar 94.491 ya pada saat dia meng-issue bond-nya itu kan. Jadi di sini di 491 kan tadi kan dia 490,75. Jadi di sini dibulatkan menjadi 491. Nah, kemudian diskon on not payable-nya berapa? 5.509,25 ya. Kemudian juga dikenakan jadi 5.509 saja. Kemudian bond payable-nya di kredit adalah 100.000. Jadi itu pada saat dia meng-issue bond ke si Peerless Product. Kemudian di Juli 1 itu berarti kan semi-annual ya, semi-annual interest. Jadi dicatatlah interest expense-nya itu sebesar berapa? 6.142 ya kan? Tapi di sini kan teman-teman lihat di sini kan 614,90 ini digenapkan jadi 6142 gitu ya. Kemudian diskon on not payable-nya 142 dan cash-nya itu dibayarkan adalah 6.000 ya. Tapi ada diskon on not payable-nya kan. Kemudian juga di Desember 31 itu juga mencatat teman-teman bisa lihat dari yang schedule ini ya 6151. Jadi ini mendekati ya kalau misalnya sini ya 9 itu berarti 6142. Ini kalau misalnya mendekati ke 1 berarti 6151 penerapannya. Ya, diskon on payment 151 dan interest payable-nya di situ adalah ini ada accrued interest-nya ya adalah 6.000. Nah, bagaimana dengan entry yang dicatat atau pencatatan yang dibuat oleh bond investor yang menginvest ya. Jadi kalau misalnya dari pihak krediturnya begitu ya, jadi kalau kita bilang kreditur ya atau bond investor ini dari si Peerless-nya sendiri. Nah, itu dia mencatat investment in special fruit bonds itu sebesar 94.491 dan dia kan tadi membeli ya, jadi dia mengurangi cash-nya sebesar 94.491. Kemudian untuk interest-nya dia menerima interest income ya, jadi ada cash sebesar 6.000 diterima, kemudian ini menambah nilainya nilai investment-nya di si special fruit ya kan. Investasinya kemudian menerima bunga dari investasi obligasi. Interest income-nya adalah 6142. Begitu juga dengan tanggal Desember 31 ya, interest receivable. Jadi kan karena dia belum menerima, kemudian ini juga nilainya menambahkan kepada investment in special fruit-nya, kemudian di kredit interest income. Jadi ini ada accrued interest income pada akhir tahun. Ya. Nah, kemudian
ini diperlukan pencatatannya. Nah, kalau yang di sini sebenarnya konsolidasi entry pada tahun year end pada akhir tahun gitu ya. Jadi kan kelihatan tadi ya, misalnya bond payable-nya berapa, investment in bond-nya itu nilainya berapa tadi. Kemudian interest receivable-nya dari si Peerless berapa nilainya gitu kan. Jadi kelihatan di sini discount on the payable-nya berapa, sehingga di sini dapat dilihat bahwa interest income-nya untuk Peerless itu adalah 12.293. Jadi nilainya itu dimasukkan dari yang kita dapatkan di sini tadi. Oke. Ya. Kemudian lanjut 5216 ya di tahun ini. Oke, nilainya dari sana. Teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian nah, semua balance ya yang berkaitan dalam intercorporate bond holding itu harus dieliminasi dalam preparation konsolidasi laporan keuangan, ya kan? Jadi harus dieliminate. Jadi di sini pertama dieliminasi intercorporate bond holding-nya terlebih dahulu ya. Jadi ada bond payable di debit 100.000, kemudian investment in special bond-nya di kredit nilainya itu 94784 dan juga discount on the payable-nya itu 5216 di Desember 31. Oke. Kemudian apalagi yang perlu di-eliminate itu adalah interest income-nya ya. Intercompany interest-nya juga harus di-eliminate. Interest income-nya di debit dan interest expense-nya di kredit. Tadi kan interest income-nya di kredit kan. Nah, itu dibalik. Kemudian gitu juga dengan interest receivable atau payable-nya juga di balik posisinya. Tadi kan interest receivable-nya di debit, ya sekarang di kredit. Jadi yang pertama itu adalah mengeliminasi bond payable tadi kan, ya. Kemudian yang kedua itu adalah mengeliminasi bond interest income-nya. Nih kan teman-teman sudah lihat nih. Kemudian karena interest-nya belum dibayarkan, makanya ada di situ receivable atau payable. Oke. Nah, berikutnya, ini tahun keduanya ya. Jadi ini di 2000X2. Kita tinggal lihat yang tadi dibuat tadi. Jadi ada 483 di sini kan. Nih di 20X2 ya. 20X2. Jadi mesti di tahun keduanya. Itu nilainya 4 ya. Di sini kan 4844. Gitu juga dengan seterusnya. Jadi tinggal ngikutin aja nilai yang dari sana. Ya, jadi itu yang untuk transfer discount ya. Jadi tadi kan saya review sedikit lagi bahwa amortisasi diskon itu menyebabkan adanya beban bunga lebih besar kalau misalnya pembayaran bunga, jadi ada menyebabkan saldo diskonnya menurun kan. Kalau misalnya teman-teman lihat di saldo diskonnya menurun gitu kan. Coba ada yang premium nggak di sini ya bondnya. Oke. Kalau misalnya amortisasi diskon pada PLS itu dia menyebabkan adanya jual pendapatan bunga lebih besar dari pembayaran bunganya. Jadi saldo akun investasi pada obligasinya itu dia akan meningkat. Nah, itu kalau misalnya dia transfernya itu at discount. Okay. Kemudian amortisasi bond premium by debtor dia menyebabkan interest expense-nya itu lebih kecil daripada cash interest payment-nya. Ya, jadi menyebabkan balance dari premium itu akan menurun. Jadi teman-teman lihat tuh nanti di sini biasanya nih, dia akan menurun kan balance-nya gitu. Kemudian juga akan menurunkan interest income-nya dia nanti. Jadi itu dia ada kayak reciprocal kalau misalnya premium itu nilai akan makin menurun gitu ya. Oke. Oke, untuk materi selanjutnya saya akan lanjut ke video yang kedua.